Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas satu tema terkait dengan hubungan harmonisasi umat beragama, merajut perbedaan melalui kebinekaan. Harmonisasi umat beragama khususnya di Provinsi NTB saat ini, saya melihat dari hasil survei menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di NTB ini ternyata nilainya rendah. Silakan Pak Muhammad Amin untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Mas Muhammad Qurtubi yang saya hormati, Mas Rizky yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita kembali bersilaturahim walaupun jarak jauh, tapi mudah-mudahan walaupun jarak jauh silaturahim kita, apa yang dijadikan Rasulullah, panjang umur, murah rezeki dan rezeki ya, itu tetap kita dapatkan tentunya. Baik, sebelum saya sampai kepada apa yang dihajatkan tadi oleh host, saya ingin sedikit mengulas terkait selayang pandang terkait dengan Nusa Tenggara Barat itu sedikit ya, Mas Muhammad Qurtubi ya. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, Pulau Lombok ini jumlah penduduknya itu 2/3 dari penduduk Nusa Tenggara Barat ada di Pulau Lombok. Kemudian sepertiganya ada di Pulau Sumbawa, berbanding terbalik dengan luas wilayahnya. Jadi Lombok itu sepertiga dari luas NTB, tapi 2/3-nya ada di Sumbawa. Namun jumlah penduduk yang menempati Pulau Lombok itu 2/3-nya, yaitu sekitar 3.334.000 orang. Kemudian yang di Pulau Sumbawa itu sekitar 1.600.000 sekian orang, gitu ya. Kemudian yang kedua, di NTB ini ada 3 suku besar, yaitu suku Sasak, suku Samawa, dan suku Bojo. Nah, di samping 3 suku besar ini berdiam juga banyak suku bangsa yang lain, ras yang lain, yang tentunya yang datang dari luar Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan terkait dengan keadaan umat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di Nusa Tenggara Barat itu Pak Muhammad Qurtubi jadi mayoritas Muslim gitu ya, sekitar 88% lah, 88-89% penduduk Muslimnya. Kemudian sisanya itu 11% itu adalah non Muslim. Dengan uraian, jadi yang agama Hindu itu memiliki umat sekitar 169.604 jiwa. Itu yang Hindu, nomor 2 dari Islam. Kemudian yang Buddha memiliki umat sekitar 22.660 orang. Itu untuk yang Buddha. Kemudian yang Katolik itu sekitar 18.766 jiwa. Kemudian yang Kristen 18.544. Yang terakhir Konghucu hanya sekitar 25 orang tinggal di Mataram ini, Mas Muhammad Qurtubi. Sehingga kalau kita total semuanya sekitar 229.599 jiwa ini untuk yang luar Islam. Kemudian yang Islam sekitar 4.770.400 sekian dari 5 juta penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kondisi real, artinya keadaan penduduk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian terkait dengan rumah ibadah, jadi tentunya kita yang Islam yang mayoritas memiliki tentunya tempat ibadah yang jauh lebih banyak ya. Itu masjid sekitar 4.689 masjid, itu kemudian musola sekitar 2.444 musola, kemudian kita punya pondok pesantren
763 pondok pesantren yang sudah berizin ya. Demikian juga agama-agama yang lain ini juga memiliki rumah ibadah, terutama yang banyak itu adalah Hindu, terutama nomor 2 setelah Islam. Nah, itu keadaan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ditinjau dari segi agamanya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kondisi yang sekarang ini Mas Muhammad Kutubi pada urutan ke-29 ini dilihat kalau indeksnya itu. Padahal kalau kita lihat, kita amati itu aman-aman saja, itu tidak ada mencuat masalah-masalah yang luar biasa. Nah, ini sehingga kami merasa bagaimana indikator-indikator apa yang mungkin digunakan di dalam survei sehingga NTB itu berada pada urutan yang ke-29 ya, yaitu sekitar 70,4% di bawah rata-rata nasional yang itu 73,83%. Nah, walaupun demikian kami tidak putus harap Mas Kurtibi ya. Jadi kami mencoba dengan kondisi yang ada, kami tertarik gitu ya dengan indeks yang diberikan atau yang dihasilkan itu, dengan tentunya berpacu ke depan untuk meraih bagaimana harmonisasi di Nusa Tenggara Barat itu jauh lebih bagus dari yang sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini hubungan antara agama yang satu dengan agama yang lain itu sangat harmonis gitu ya. Tohpun seandainya ada permasalahan itu nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Itu bisa terselesaikan dengan cepat, tidak pernah berlarut-larut ya. Nah, untuk mengantisipasi, untuk mengatasi ini tingkat indeks kerukunan itu, ada beberapa program yang ingin kami tawarkan nanti Pak Muhammad Kurtubi ya. Yang pertama, memprogramkan secara rutin itu adanya pertemuan atau dialog dengan berbagai pihak. Yang pertama ini ya, karena sesungguhnya penyelesaian masalah itu ya di Nusa Tenggara Barat itu memakai istilah KKN, Mas Muhammad Kurtubi ya. Jadi bukan KKN negatif ya, komunikasi, koordinasi dan negosiasi gitu ya. Itu prinsip yang dipegang oleh para tokoh kami yang ada di Nusa Tenggara Barat ini Mas Rizky ya. Jadi pakai KKN, bukan KKN yang keliru itu Mas Rizky ya. Itu yang pertama, memprogramkan secara rutin pertemuan atau dialog terkait dengan kerukunan dengan para tokoh, terutama yang pertama tokoh lintas agama. Nah, kita harapkan dengan banyaknya dialog ini, apa yang menjadi keluhan di bawah itu bisa segera terselesaikan, bisa didiskusikan untuk penyelesaian masalahnya agar tidak berlarut-larut. Kemudian di dalamnya juga perlu juga bukan hanya tokoh yang tua saja. Kita akan melaksanakan kegiatan dialog dengan tokoh muda milenial. Ini justru mereka yang banyak terkadang terjadi permasalahan di lapangan, masalah pemuda, akan tetapi banyak digeret ke masalah-masalah yang lain, terutama masalah agama. Oleh karena itu perlu ada dialog dengan para muda, para milenial dari lintas agama juga dalam rangka bagaimana membangun harmonisasi beragama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Artinya bukan hanya yang tua saja yang rukun, jadi yang di bawahnya juga itu para generasi mudanya, kemudian terus ke bawahnya masyarakat umumnya yang masing-masing umat beragama itu berada. Kemudian juga kita tetap akan menyiapkan rutin pertemuan dengan tokoh-tokoh ormas lintas agama juga. Ini ya. Tokoh-tokoh ormas ini perlu karena memang beliau adalah menjadi panutan di di agama masing-masing. Nah, dengan dari beliau-beliau inilah kita sangat merapkan hasil dialog itu bisa disampaikan kepada umatnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya yang amat sangat penting Mas Kurtubi itu dialog rutin bersama para penyuluh kita. Nah, ini penyuluh kita ini berada di akar rumput dia, berada di desa-desa. Baik penyuluh yang muslim yang jumlahnya 918 maupun penyuluh non muslim yang kurang lebih jumlahnya itu 200 orang dari 5 agama yang ada.
Nah, ini kita akan mencoba nanti dengan dialog-dialog itu, karena penyuluh ini bukan hanya menyerap informasi positif dari masyarakat, tapi perannya juga sebagai menyerap informasi yang mungkin menjadi kendala harmonisasi agama, ya harmonisasi pelaksanaan yang ada di lapangan itu. Jadi bisa kita peroleh melalui teman-teman para penyuluh. Kemudian yang berikutnya lagi selain dialog itu, karena memang menurut saya dialog itu amat sangat efektif sekali itu untuk mempertemukan semua pihak yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua amat sangat penting saya pandang perlu ke depan itu safari kerukunan, Mas Muhammad Qurtubi dan Mas Rizky. Safari kerukunan ini dari provinsi, yang tadi kan mereka dari bawah datang ke atas. Nah, sekarang itu safari kerukunan itu yang timnya itu adalah dari FKUB, kemudian dari dari Polda, kemudian dari Kesbang Polda Geri dan sebagainya. Kita turun ke lapangan, mengunjungi, bersilaturahim dengan para tokoh yang ada di masing-masing kabupaten kota yang dikumpulkan, baik dia dari kecamatan maupun dari kabupaten kota. Di sana juga kita bersilaturahim, berdialog, ingin menyerap juga apa yang terjadi selama ini di lapangan. Nah, itu yang rencananya ke depan kita mencoba untuk melakukan itu. Kemudian yang berikutnya lagi, yang amat sangat penting, ini kita dan saya mau lanjutkan adalah silaturahim dengan para tokoh agama pada hari-hari besar keagamaan ini, Mas Qurtubi ini. Jadi misalnya besok ini Lebaran, kami ingin dan berhajat untuk silaturahim dengan para tokoh kita Muslim. Jadi pemuka-pemuka agama kita Muslim, baik itu MUI, para tuan guru yang ada di sini, yang jadi tokoh kita itu kita kunjungi, bersilaturahim. Ya. Sekaligus di sana mendapatkan petuah, mendapatkan hal-hal yang penting terkait dengan pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama masalah pembangunan agama. Kemudian yang berikutnya mungkin nanti hari besar agama yang lain, misalnya Hindu, Buddha, kita akan berkunjung ke sana semua dari dari pejabat-pejabat yang ada, terutama pejabat eselon 3 itu untuk melakukan silaturahim. Kemudian yang berikutnya yang amat sangat penting juga itu adalah kemah lintas agama untuk milenial ini ya. Jadi untuk memberikan semacam pemahaman kepada milenial di lintas agama itu bahwa kehidupan ini memang berbeda, tetapi kita sangat butuhkan suasana hidup yang harmonis itu. Kemudian yang berikutnya lagi yang amat sangat penting itu, Mas Qurtubi, adalah membangun ya atau mengembangkan desa sadar wisata. Memang saat ini ada, tapi tidak terlalu banyak. Kedepannya ini ingin kami kembangkan, itu lebih banyak lagi. Desa sadar wisata itu, desa sadar kerukunan itu, saya ulangi, desa sadar kerukunan, itu di dalam desa itu ada 2-3 agama di sana. Tetapi terjalin komunikasi kerjasama yang bagus. Sebagai contoh misalnya, ada suatu desa di Kuripan namanya di Lombok Barat itu. Misalnya ada suatu acara, jadi saling menghadiri. Jadi nanti misalnya di sana ada Hindu dan Islam. Nanti untuk makanan untuk orang Islam ini dimasak oleh orang Islam sendiri, tapi bahannya berasal dari teman atau keluarga kita yang Hindu. Nah, supaya apa? Ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini saling menghargai dan saling menghormati. Tetapi di tempat di mana acara itu dilaksanakan. Demikian juga di di KLU, di sana ada Islam, kemudian Hindu dengan Buddha di sana. Halnya sama juga demikian dalam berbagai kegiatan kehidupan sosial kemasyarakatan bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keenam, melaksanakan kegiatan workshop atau orientasi ini Mas Qurtubi. Ini amat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan dan sekaligus sosialisasi terkait dengan langkah-langkah bagaimana membangun harmonisasi ini, ya. Bagaimana membangun kerukunan. Ini tentunya ada di bidang berbagai macam bidang itu, baik di Hindu, Buddha, Islam, Kristen, itu mereka punya kegiatan-kegiatan tersendiri. Namun itu hajatan kita dari semua itu, saya sangat mengharapkan. Jadi langkah dari 6 langkah untuk meraih
raihnya itu harmonisasi di Nusa Tenggara Barat dalam hal agama ini bisa tercapai. Gitu. Itu ada 6 itu melalui workshop itu sendiri. Kemudian perlu juga kami sampaikan ya dalam workshop itu karena setiap saat ada pemilu kada ini Mas Kurtubi ya, pendewasaan demokrasi ini ya bagi para peserta, apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama tokoh milenial ini ya, pendewasaan demokrasi artinya ketika menghadapi pemilu itu tidak kedewasaan itu ada, harmonisasi itu ada, tidak saling seperti apa Mas Kurtubi katakan itu yang 4 tadi itu ada di sana nanti tentunya baik pada saat pemilu itu sendiri maupun setelahnya. Kalah apa menang itu sudah selesai saat pemilu itu. Artinya tidak terbawa dia nanti setelah pemilu itu selesai. Karena ini saya anggap salah satu juga kalau memang itu penghambat nanti terjadinya harmonisasi. Itu kalau terbawa sampai setelah selesainya pemilu itu ada saling saling ini saling itu. Oleh karena itu sangat perlu saya harapkan pada workshop yang ada itu ada pendewasaan dalam berdemokrasi. Kemudian yang berikutnya ingin juga saya sampaikan di sini Mas Kurtubi ya. Kalau ada masalah ini ya, ada beberapa hal yang ingin dan perlu kami sampaikan ya. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang kami lakukan kalau memang ada masalah ini yang biasanya terjadi di Nusa Tenggara Barat, Mas Rizky ya. Yang pertama, misalnya masalah konflik intern beragama itu sendiri. Ya. Jadi pihak kantor Kementerian Agama, apakah kabupaten kota atau kantor wilayah bersama FKUB itu mempersilahkan dulu intern umat beragama itu untuk berdialog dulu, untuk menyelesaikan ke dalam. Kalau memang tidak bisa menyelesaikannya, maka baru pihak FKUB, kami dari pihak kantor Kementerian Agama, apakah kabupaten kota kantor wilayah, untuk memediasi itu ya, untuk bagaimana penyelesaian itu segera terselesaikan tentunya kita harapkan itu. Kemudian kalau di tingkat itu tidak bisa ada istilahnya balai mediasi kita di Nusa Tenggara Barat. Ada balai mediasi nanti itu kita harapkan, tapi tidak jarang sampai di sana. Artinya begitu dialog tahap pertama sampai tahap kedua biasanya sudah terselesaikan masalah itu. Kemudian yang kedua terkait masalah konflik lintas agama. Tadi kan dalam satu agama ya, lintas agama juga sama demikian. Kalau lintas agama kita mengundang para tokoh dari agama yang berkonflik dengan tokoh-tokoh agama yang lain bersama FKUB. Nah, kita kantor wilayah maupun kabupaten kota, Kemenak kabupaten kota itu menjadi mediatornya untuk penyelesaian masalah itu bersama FKUB tentunya. Nah, itu dialog sedemikian rupa sehingga juga masalah-masalah yang ada melalui dialog KKN yang saya sebutkan tadi itu banyak diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang berikutnya, yang sering juga perkawinan beda agama. Nah ini ya, perkawinan beda agama, misalnya yang lakinya non-muslim, kemudian yang perempuannya Islam. Itu yang pertama dipisah dulu. Ya, dipisah dulu, dititipkan di lingkungan, di kepala desa, atau di camat. Itu tidak boleh bergabung dulu. Kemudian akan disidang. Itu 3 kali sidang, Mas Rizky itu ya, kalau terjadi seperti ini. Yang menjadi hakimnya adalah yang bersangkutan, terutama yang perempuan misalnya. Orang tuanya tidak setuju misalnya, maka sidang yang pertama ditanya oleh kepala desa atau oleh camat, apa Anda mau kawin apa enggak? Kalau kawin ya sampai 3 kali ditanya, ditunda dulu mediasi. Kemudian sidang yang kedua juga sama, sampai pada sidang yang ketiga kalau memang sudah diputuskan itu bersikeras dari pihak itu maka berlanjut. Demikian juga yang lainnya. Saya kira itu penyelesaian masalah yang ada. Nah, sedikit saya singgung Mas Kurtubi dan Mas Rizky ya terkait dengan kondisi sekarang itu ya, harmonisasi yang ada di Nusa Tenggara Barat seperti saya katakan tadi dalam kondisi yang aman, nyaman ya. Artinya tidak ada hal-hal yang terjadi
sehingga menurut saya ini perlu tetap kita jaga, perlu tetap kita pelihara, dan perlu kita pupuk bersama, bukan hanya dari kita yang Islam, kemudian juga teman-teman yang Muslim lainnya, dalam rangka bagaimana Nusa Tenggara Barat ini menjadi aman dan damai. Tentunya dengan langkah-langkah tadi yang kita sampaikan pada saat moderasi beragama, kemudian menggambarkan sikap kerukunan beragama yang 3 itu, intern, antar, dan antar pemeluk dengan pemerintah. Itu kondisi sementara di Nusa Tenggara Barat. Pak Muhammad Qurtubi sebagai bahan kita diskusi ya pada tahap berikutnya. Saya kira demikian, Mas Qurtubi dan Mas Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2019 ini cukup mempengaruhi antar umat beragama begitu karena pilihan-pilihan politiknya, atau seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Qurtubi. Jadi kondisi yang ada, yang real kemarin ketika 2019 ya memang karena memang calonnya 2 pasang, kita harus berbeda ya Mas Rizky ya. Artinya memang harus berbeda. Tetapi perbedaan ini yang tentunya itu yang harus dipahami sesungguhnya oleh setiap stakeholder yang ada, atau setiap komponen yang ada itu harus memahami. Artinya bahasa toleransi dengan cirinya yang 4 itu yang terkoyak kelihatannya, sehingga menurut saya itu ya Mas Qurtubi ya, melihat kondisi itu ya, terekam itu di benak saya, maka di masa yang akan datang tadi itu melalui orientasi dan workshop itu dari berbagai kegiatan itu kita mencoba mengaitkan bagaimana pendewasaan demokrasi itu dalam rangka bagaimana pada saat proses terjadinya pemilihan pilpres yang berlanjut sekarang ini akan ada pilkada lagi Mas Qurtubi, maupun paskanya tidak dibawa terus hanyut dengan suasana yang ada pada saat pemilu itu. Tetapi cukup misalnya memang perbedaan terjadi, ya memang itu sudah lumrah terjadi perbedaan. Tetapi jangan perbedaan itu terus berlanjut kepada hal-hal yang kita tidak inginkan, yang akan mengganggu harmonisasi hubungan kita di antara sama agama maupun di yang di luar. Sehingga ini yang dapat saya rekam terus terang saja ya Pak ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, karena memang salah satu item yang mengganggu kan harmonisasi ini kan yang tadi saya jelaskan tadi Pak ya. Jadi mungkin dikala itu mungkin terjadi surveinya ya, sehingga membuat nilainya NTB itu anjlok Mas Qurtubi ya, Mas Rizky ya. Nah itulah latar belakang saya ingin menyampaikan tadi Mas Qurtubi ya, pada saat yang akan datang ini memasukkan suatu kegiatan yang yang amat sangat penting, terutama kepada tokoh agama, pemuda, kemudian yang tadi itu para penyuluh kita yang ada di lapangan. Memang benar dikatakan oleh Mas Diki, bukan di kecamatan Mas Diki ya, akar rumput di kelurahan, di desa dia Mas Diki. Dia adalah corong kita itu untuk merekam pembangunan yang ada dan merekam semua hal-hal yang mungkin tidak berkenaan, yang kita tidak inginkan, semuanya terekam. Maka perlu dialog yang tadi itu, perlu diskusi setiap saat dengan mereka. Dari hasilnya itu bisa kita ketahui. Itu saya kira Pak ya. Tadi lupa saya tambahkan sedikit Mas Rizky ya. Ketika MTQ di NTB kemarin Mas Qurtubi ya, yang menyiapkan lampion adalah teman-teman Tionghoa. Teman-teman Tionghoa yang menjaga para kapilah kita itu teman-teman Hindu ketika itu. Jadi begitu kerjasamanya erat itu Mas Rizky ya, sebagaimana yang di Ambon ya. Jadi yaitu, jadi seluruh lampion yang ada di sepanjang jalan sekian kilo itu dipasang oleh teman-teman Tionghoa. Beduk yang besar ketika yang dipakai itu juga teman-teman Tionghoa. Yang menjaga para kapilah kita di wilayah-wilayah tertentu itu ada teman-teman yang Hindu itu ketika itu. Jadi begitu harmonisnya hubungan selama ini, mungkin yang seperti katakan Mas Qurtubi tadi, pada saatnya pemilu kada itulah sehingga agak terkoyak sedikit kondisi harmonisasi itu ya, sehingga saya memiliki hajat besar terus terang Mas Rizky ya, untuk melaksanakan berbagai kegiatan, terutama workshop dan orientasi
untuk menyisipkan pendewasaan demokrasi terhadap semua para peserta dari berbagai tingkatan tadi itu. Karena apa? Ini cukup penting. Ya. Beliau sudah tahu, anak-anak muda sudah tahu. Mungkin perlu diingatkan kembali, itu ada penekanan. Nah, dari aspek utama, aspek agama dengan pendirian rumah ibadah sudah diatur dalam SKB 2 Menteri itu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Sudah ada persyaratannya, sudah di sana dengan jelas. Nah, ketika terjadi misalnya kurang atau tidak memenuhi syarat itu, maka itu berdilundingkan kembali. Jadi harus pihak yang mendirikan itu kalau tidak sesuai dengan itu maka harus mundur. Ya. Terutama dari segi umat yang akan menempati rumah ibadah yang akan dibangun itu. Bagaimana dia kalau kurang dari standar yang sudah ditetapkan dalam SKB itu, maka harus mau tidak mau harus mengurungkan niatnya itu. Artinya akan melanggar apa yang ada dalam SKB 2 Menteri itu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Dan kita di NTB bersama FKUB tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk pemerintah daerah, ini tegas dengan itu, Mas Kutubi ya. Artinya kalau memang tidak sesuai dengan aturan itu, maka itu harus dihentikan. Itu. Karena apa? Aturannya sudah jelas. Jadi kalau kita tidak menginginkan sesuatu hal yang lain terjadi. Kalau memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam keputusan bersama, itu ya tidak jadi masalah. Itu di NTB.